Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Agustina. Saya dari kelompok 3, mata kuliah kreativitas dan inovasi. Saya di sini sebagai pemimpin meeting mengenai brainstorming di kelompok kami. Dan anggota kami diantaranya saya Vika Anilda dan rekan saya Ica Mawarni dan rekan saya Rosalena Wati dan rekan saya, dan saya Siti Alsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang bisa hadir di sini. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan kalian di sini adalah untuk rapat mengenai brainstorming di perusahaan PT FRG Berkah Mulia ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PT FRG Berkah Mulia. PT FRG Berkah Mulia adalah sebuah industri yang bergerak di bidang produksi packaging di kawasan Jawa Barat. PT FRG Berkah Mulia merupakan perusahaan besar yang menjunjung kualitas. Tak heran perusahaan ini memiliki banyak customer dari berbagai kota di Indonesia. Pada suatu ketika PT FRG Berkah Mulia dihadapkan pada masalah besar, yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya order dari beberapa customer. Sepertinya PT FRG Berkah Mulia ini kehilangan kepercayaan dari beberapa customernya. Pimpinan terjun langsung ke bawah untuk bertanya kepada karyawan apa yang mereka rasakan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan berikut data-data yang diperoleh. Yang pertama, ada problem mesin cetak yang sudah tidak optimal. Dan yang kedua, problem sering terjadi pemborosan bahan baku. Yang ketiga, sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Yang keempat, jumlah karyawan yang sedikit. Yang kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Yang keenam, stok bahan baku terlambat. Yang ketujuh, atasan langsung yang kurang kooperatif. Yang kedelapan, kontrol dari atasan kurang. Di sini terlebih dahulu saya akan bertanya kepada kalian apa yang dimaksud brainstorming itu. Kepada saudari Ica, silahkan untuk menjawabnya. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Lanjut kepada saudari Vika, silahkan untuk menjelaskan apa itu brainstorming. Oke, tidak jauh seperti kata saudari Ica, brainstorming itu menurut saya yaitu mencari penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok masing-masing. Terima kasih kepada Vika, dan selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Elsa. Siti Elsa, silahkan untuk menjawabnya. Baik, brainstorming adalah metode atau cara untuk memunculkan menyelesaikan permasalahan yang baik atau kreatif untuk mendorong kelompok agar dapat memberi ide sambil menahan kritik atau penilaian. Terima kasih kepada Siti Elsa untuk menjawab. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada Rosa. Silahkan untuk menjawab. Brainstorming adalah cara untuk memunculkan ide sehingga menghasilkan suatu pemikiran tanpa kritik ataupun saran. Terima kasih kepada kalian yang sudah menjawabnya. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai brainstorming itu. Brainstorming adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. Teknik ini dapat memaksimalkan kreativitas kelompok dalam hal menghadapi dan menghasilkan ide dan menentukan ide mana yang paling mungkin berhasil diterapkan di perusahaan kita. Di sini silakan menurut pendapat kalian apa
solusi atau ide-ide untuk menangani problem-problem di perusahaan kita tersebut. Silakan untuk saudari Tika untuk menyampaikan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Dari permasalahan yang sudah Bapak paparkan tadi, saya akan mengambil satu masalah yang akan saya bahas, yaitu soal mesin cetak yang sudah tidak optimal. Kenapa sih itu? Karena menurut saya, permasalahan ini tuh pasti terjadi Pak jika karyawannya tidak memeriksa secara rutin kelengkapan serta kelayakan mesin produksi di perusahaan ini. Apakah ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin menurut saya ada saran sih Pak. Sarannya itu terhadap karyawannya harus secara rutin lagi untuk memeriksa kelengkapan serta kelayakan dari mesin-mesin produksi di perusahaan ini Pak. Baik, terima kasih kepada saudari Tika telah menyampaikan solusi dan pendapatnya. Baik Pak. Selanjutnya saya akan melanjutkan bertanya kepada saudari Siti Elsa untuk menyampaikan ide atau saran untuk menangani problem di perusahaan kita. Silahkan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan menambahkan masalah yang urgent, yaitu sering terjadi kesalahan produksi dan baru diketahui ketika barang akan dikirim. Nah, menurut saya itu kurangnya pengecekan quality control, kurangnya juga pengecekan pada mesin produksi dan bahan baku yang akan diproduksinya, serta kurangnya karyawan pada bagian pengecekan. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih kepada saudari Siti Elsa yang telah menyampaikan ide atau solusi untuk menangani problem-problem di perusahaan kita ini. Saya akan melanjutkan kepada saudari Ica untuk menyampaikan ide dan pendapatnya. Silakan. Baik Pak, izin menambahkan, menurut saya masalah yang paling urgent yaitu poin kelima, tanggung jawab setiap karyawan tidak sama sehingga menimbulkan kecemburuan. Penyebabnya, yang pertama yaitu peraturan yang dianggap tidak adil oleh karyawannya. Yang kedua, mengemban tugas atau kewajiban melebihi kemampuannya dan dibeda-bedakan dengan kemampuan karyawannya. Yang ketiga, karyawannya tidak puas dengan apa yang didapat setiap karyawan, jadi menimbulkan kecemburuan antar karyawan. Solusinya, yang pertama yaitu membangun komunikasi dengan karyawan. Bila komunikasi di lingkungan kerjanya itu berjalan dengan baik, maka pemimpin mudah menyampaikan instruksi dan mudah untuk melakukan evaluasi hasil kerja karyawan dan tidak akan menimbulkan kecemburuan. Yang kedua, memperlakukan yang adil terhadap karyawan, memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama di lingkungan kerjanya dengan seadil mungkin. Atau buat kebijakan alternatif agar terjadi kesetaraan dalam perusahaan tersebut. Baik, terima kasih kepada saudari Ica Mawarni telah menyampaikan ide dan solusinya. Saya akan melanjutkan bertanya kepada Rosa untuk menyampaikan ide dan solusi terhadap problem tersebut. Silakan. Baik Pak, menurut saya dari poin-poin yang telah disebutkan rekan saya sudah betul. Cuma dapat disimpulkan dari poin-poin permasalahan di atas. Yang pertama, untuk problem mesin cetak yang sudah tidak optimal atau tidak bekerja dengan maksimal, pasti akan mempengaruhi kualitas suatu orderan atau barang. Maka akan kehilangan kepercayaan konsumen sehingga konsumen tidak melakukan repeat order terhadap perusahaan kita. Untuk yang keduanya, poin nomor 2, nomor 3, dan nomor 6 memiliki makna problem yang hampir sama. Karena jika produksi telah melakukan kesalahan, otomatis banyak menggunakan bahan baku. Sedangkan bahan baku itu sendiri stoknya terbatas, sehingga menyebabkan keterlambatan waktu tanggal selesai order kepada konsumen, sehingga konsumen akan kecewa dan tidak akan melakukan repeat order tadi. Terima kasih kepada saudari Rosa telah menyampaikan ide dan solusinya.
dijual. Selanjutnya bisa memprediksi kebutuhan inventaris sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang ketiga, kurangi penggunaan material untuk kemasan. Kemaslah produk kita dengan bahan yang mudah didaur ulang untuk mewujudkan zero waste atau bebas sampah. Yang keempat, buat jadwal pemeliharaan secara rutin. Periksa kondisi mesin dan peralatan manufaktur kita lainnya secara rutin. Selanjutnya, aset dan fleet manajemen software dari Has Mikro dapat memudahkan kita mencatat kondisi dan menjadwalkan pemeliharaan rutin untuk seluruh aset manufaktur kita. Sistem ini juga memungkinkan kita untuk memonitor pemakaian bahan bakar dan melacak lokasi truk atau aset-aset kita, sehingga berbagai masalah dapat teridentifikasi lebih awal. Yang selanjutnya, solusi menghadapi atasan yang kurang kooperatif dalam bekerja itu ada di poin ke-7. Yang pertama, solusinya temukan penyebabnya. Sebelum menarik kesimpulan atas rekan kerja kita atau atasan yang tidak kompeten dalam bekerja, alangkah baiknya cobalah kita memulai mencari tahu terlebih dahulu. Apakah perilakunya cukup beralasan atau tidak? Apakah itu berasal dari kita sendiri atau dipengaruhi oleh lingkungan? Jangan sampai kita terlewat emosi padahal ternyata perusahaan kita atau pihak manajemen kita sendirilah yang jadi pemicunya. Yang kedua, diskusi. Kita harus mendiskusikan terlebih dahulu kepada atasan kita atau rekan kerja kita mengapa dia bisa menjadi seperti itu. Dan selanjutnya, yang ketiga, beri bantuan jika diperlukan. Yang keempat, jangan mengeluh. Wajar kalau kita menghadapi rekan kerja kita atau atasan kita mengeluh karena kerjanya kurang efisien. Nah, kita seharusnya terlebih dahulu tanyakan apa penyebabnya, diskusi, beri bantuan jika perlu. Kesimpulan yang dapat ditarik oleh kelompok kami mengenai 3 masalah yang dianggap paling urgent ialah berawal dari mesin cetak yang sudah tidak optimal, sehingga sering terjadi kesalahan pada produksi dan terjadi pemborosan bahan baku. Hal tersebut baru diketahui ketika barang akan dikirim, karena kurangnya kontrol dari atasan. Solusinya adalah meningkatkan audit dalam quality control agar tidak terjadi kesalahan pada pihak produksi. Yang kedua, mengecek mesin cetak secara rutin agar tahu titik kerusakannya di mana dan melakukan test print atau nozzle. Problem yang kedua yang dihadapi perusahaan ini yaitu jumlah karyawan yang sedikit mengakibatkan proses produksi kita tidak produktif karena atasan langsung yang kurang kooperatif terhadap karyawan. Solusinya yaitu dengan menambah karyawan dan merekrutmennya dengan benar-benar sesuai kemampuan karyawan dengan kebutuhan di perusahaan kita, dengan mengidentifikasi terlebih dahulu bila pengelolaan karyawan dengan baik maka akan menguntungkan untuk perusahaan kita. Dan juga bisa saja terdapat kendala dari mesin cetak yang persediaannya kurang optimal sehingga menghambat produktivitas terhadap jumlah produksi di perusahaan kita. Solusinya yaitu dengan cara perusahaan itu menambah unit mesin yang ada di perusahaan yang sudah ada. Jadi mesin-mesin yang memang sudah tidak layak itu harus segera diganti oleh mesin-mesin yang baru dan memang layak pakai. Dan untuk problem yang ketiga, itu terakhir, ialah selain faktor internal, ternyata dapat faktor eksternal yang mempengaruhi hilang atau kurangnya minat order customer terhadap produk perusahaan PT FRG Berkah Mulia, yaitu karena meningkatnya daya saing atau perusahaan lainnya. Mungkin sekian pemaparan diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.